Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video kali ini tentang sistem perilaku manusia, ya. Nah, ini nanti harus Anda benar-benar perhatikan dan Anda kuasai. Kenapa saya menjelaskan tentang perilaku manusia? Sekali lagi bahwa orang memilih produk yang Anda tawarkan itu menggunakan perasaan, bukan menggunakan logika seperti ini ya. Oke. Nah, dalam diri manusia itu ada yang namanya pikiran sadar dengan potensi 12%. Ini sifatnya logis, analitis, dan matematis, ya. Kemudian ada yang namanya pikiran bawah sadar dengan potensinya 88%. Ini yang saya maksud perasaan tidak logis, self talk, persepsi pendapat tentang sesuatu, ya. Kadang-kadang orang ini memilihnya nggak logis. Kenapa sih memilih yang seperti itu? Kan ini lebih baik, lebih murah, lebih mudah misalnya. Ya memang begitu. Karena kebanyakan orang eh, dipengaruhi dalam memilih produk, membeli itu dengan perasaan. Ya, contoh begini. Kenapa misalnya orang itu memilih baju warna merah gitu? Kenapa tidak warna putih? Ini kan lebih bagus, bahannya lebih keren, harganya lebih murah. Itu logis, ya. Tapi karena bawah sadarnya mempunyai satu hal yang tidak bisa dijelaskan dan tidak logis, perasaannya dia sukanya merah. Ya sudah, maka dia akan membeli yang merah walaupun lebih mahal. Bahannya kadang-kadang ya nggak terlalu bagus-bagus amat, ya. Nah, tugas Anda nanti bagaimana meyakinkan mereka yang memiliki sebuah perasaan agar kita masuk ke dalam perasaan mereka yang tidak logis tadi yang 88%, ya. Nah, jadi manusia itu sekali lagi ada pikiran sadarnya yang 12% dan pikiran bawah sadarnya 82%. Berarti ini pikiran bawah sadar itu sangat besar pengaruhnya dibandingkan dengan logis. Sehingga kalau Anda menawarkan produk kepada orang dengan hal-hal yang logis menurut penjual, menurut marketer, tapi menurut mereka itu bukan hal-hal yang logis kadang-kadang, ya. Dengan perasaan, dengan hal-hal yang dia sukai saja, ya dengan dia beli ya begitu saja. Kadang-kadang juga tidak perlu-perlu amat dia beli, tiba-tiba membeli. Seperti misalnya terjadi pada impas produk-produk yang tidak sengaja oleh orang itu dibeli, ya. Nah, kemudian seperti ini kejadiannya, ya. Ini bagaimana orang itu bisa meyakini sesuatu, dia menyukai warna, dia menyukai bentuk, dia menyukai sesuatu hal itu kadang-kadang sulit jelaskan secara logika. Misalnya ada orang yang sangat suka sekali kalau beli jam tangan. Padahal jam tangannya sudah banyak sekali, ya. Dia beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Nah, ini ada suatu hal yang dia yakini, aku suka banget jam tangan. Karena kalau logikanya jam tangan sih cukup satu atau dua deh gitu. Yang satu buat apa, yang olahraga, yang satu buat kerja gitu ya. Tapi ini banyak sekali keundangan, beda lagi. Nah, ini kadang-kadang ribut-ributan. Kenapa sih beli lagi itu? Nah, ini yang disebut dengan orang membeli itu dengan perasaan. Makanya jangan aneh. Kenapa banyak sekali jenis-jenis produk, jenis-jenis merek-merek begitu ya. Misal jam tangan dengan berbagai merek yang banyak sekali dengan warna, bentuk, jenis segala macam. Tapi tetap aja laku dan karena memang ada yang menyukainya gitu, ya. Oke. Bagaimana orang itu meyakini sesuatu? Ini ada proses yang terjadi. Yang pertama dari proses induksi eksternal, ya. Induksi eksternal ini biasanya datangnya juga bisa disengaja atau tidak disengaja. Yang disengaja itu memang dibuat seperti misalnya nasihat dari orang tua, nasihat dari guru, apa yang dia baca, gitu kan? Dipaksa secara eksternal masuk melalui visual atau melalui penglihatannya, apa yang dia lihat. Dia seringkali melihat kakaknya yang dia idolakan, dia sering melihat orang tuanya yang diidolakan, temannya yang diidolakan, ya. Atau orang ini lebih kuat ke audio. Dia sering mendengar dari orang-orang yang dia idolakan tentang produk, tentang warna, tentang jenis. Ya, ini masuknya akan ke pikiran bawah sadar yang 80% tadi. Atau ada sebuah pengalaman. Misalnya kalau dia belinya secara offline misalnya.
tidak online, ya. Dia bilang lebih aman, lebih mudah, dia bisa melihat langsung, memegang langsung produknya. Nah, ini masuk menjadi sebuah keyakinan. Nah, keyakinan ini eh, kita kan tidak tahu keyakinan seseorang itu di mana dan apa terhadap produk yang dia mau pilih, ya. Makanya salah satu prosesnya dengan induksi eksternal itu yang menggunakan teknik NLP. NLP ini nanti kalau Anda buka di video-video lain akan menjelaskan bagaimana sehingga keyakinan orang ini menjadi mulai pudar tentang apa yang dia yakini. Misalnya begini ya, contoh, Anda menawarkan sebuah vitamin ya, vitamin yang baru keluar dan bisa vitaminnya ini untuk menyegarkan tubuh, membuat energi, vitalitas dan sebagainya, misalnya ya. Sorry. Nah, tapi orang ini meyakini bahwa oh dia sih pakai jamu. Kalau aku sih pokoknya untuk menambah vitalitas, menambah vitamin dan bla 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 bla, aku selalu minum jamu. Nah, Anda menawarkan produknya vitamin dalam bentuk kapsul ya atau dalam bentuk apalah begitu. Ini ketika harga lebih murah tidak menggoyangkan dia. Ketika bonus banyak tidak menggoyangkan orang ini ya. Kenapa? Karena dia memang punya sebuah keyakinan dari pengalaman dan dia rasakan memang benar, misalnya jamu misalnya gitu. Dari induksi eksternal dia pernah dinasehati oleh orang tua gitu ya. Dan dia pernah melihat secara sendiri bahwa dia yakin sekali untuk menambah vitalitas, untuk menambah kebugaran, untuk menambah energi, minum jamu. Ketika Anda menawarkan produk kesehatan, ya, ini kesulitan menghadapi orang seperti ini. Kita kasih lebih murah, kita kasih lebih bagus, kita bilang ini sudah ada BPOM-nya, ini juga banyak bonus dan bla 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 bla. Nah, disitulah kesulitannya. Kenapa ya sulit membeli? Nah, nanti dalam video ini, video-video selanjutnya Anda akan tahu bagaimana cara biar masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Sekali lagi bahwa eh, orang membeli itu dengan perasaan dan perasaan itu adanya di bawah sadar. Sedangkan di bawah sadar setiap orang ada hal-hal yang dia sudah yakini, gitu loh, ya. Sudah diyakini sebelum kita menawarkan produk itu. Misalnya soal warna saja. Misal begini, orang ini memang dari dulu sejak kecil dia orang tuanya kebetulan Auri misalnya gitu ya. Auri itu kan cenderung dengan warna biru, pakaian seragamnya biru, rumah dinasnya biru dan segala macamnya semuanya serba biru. Nah, ini mengakibatkan anak ini suka dengan warna biru, ya kan? Ketika dia mau membeli pakaian, ketika dia membeli kendaraan atau membeli segala macam harus ada unsur-unsur birunya. Ketika nggak ada unsur birunya, tiba-tiba saja orang ini agak sedikit nggak pas, nggak cocok. Kalau ditanya nggak cocok apanya gitu. Kalau pakaian kan bentuknya udah oke, ya harganya udah oke gitu loh. Karena mungkin tidak ada sedikit saja, tidak ada yang warna birunya sedikit misalnya atau kerahnya atau ya sedikit warna biru dari corak. Ini menjadi mundur. Nah, bagaimana kita bisa melihat seperti itu? Makanya di dalam penawaran NLP ini kita akan menggunakan banyak sekali yang berkaitan dengan mendobrak keyakinan mereka yang sudah dikuasai melalui bawah sadar, gitu ya. Oke, jadi sekali lagi bahwa setiap orang itu memiliki pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar memiliki kemampuan atau potensi 88% dibandingkan pikiran sadar yang logis. Ya, jadi dalam penawaran jangan terlalu logis-logis amat gitu karena orang membeli itu memilih sesuatu, memutuskan sesuatu itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dan itu adalah perasaan yang sulit dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya rasional. Banyak para marketer yang bingung, padahal produk aku lebih bagus gitu kan, produk aku lebih murah, banyak bonusnya yang tadi saya sampaikan. Kenapa? Nah,
Ini ya yang Anda perlu tahu. Makanya kita menawarkan produk kepada para calon pembeli, kepada calon pelanggan itu harus lebih menekankan kepada sisi perasaannya, jangan terlalu logis, jangan terlalu rasional. Ya, terima kasih. Nanti Anda bisa tonton video-video lainnya yang lebih spesifik bagaimana cara kita menawarkan. Ya, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.